Di bagian yang selanjutnya tentang biaya dan beban yang lain. Untuk biaya, itu kan kita bisa mengakui adanya biaya jika kita mendapatkan manfaat dari uang yang kita keluarkan. Sehingga dasar untuk pengakuan biaya di periode interim itu cenderung dengan pada saat kapan kita melakukan biaya, manfaat itu akan kita rasakan. Maka konsep yang pertama, di sini biaya dan beban harus dibebankan pada laba rugi interim dalam periode interim di mana keduanya terjadi. Jadi dengan dasar biaya ini tadi sama seperti pendapatan, jika biaya terjadi maka biaya pun harus diakui pada periode tersebut. Namun jumlahnya ini loh yang harus diperhitungkan karena tidak sama perolehan manfaatnya bagi perusahaan dari jumlah biaya yang dikeluarkan. Contohnya bagaimana? Contohnya kalau kita membuka suatu usaha yang baru, itu kan kita membutuhkan suatu biaya lebih besar di awal. Padahal manfaat yang kita rasakan itu bukan di awal-awal kita membangun usaha, melainkan di akhir-akhir, bukan di akhir ya. Setelah semakin lama usaha kita berjalan, semakin terasa manfaat tersebut. Contohnya apa? Contohnya kita akan membuka usaha baru mie ayam geprek. Contohnya tanya mie ayam geprek. Nah, bagi masyarakat awam kan nggak tahu mie ayam geprek itu apa sih, kan kita kan nggak tahu ya. Maka untuk memperkenalkan produk baru kita membutuhkan biaya promosi, biaya iklan, biaya jasa pemasaran dan lain-lain supaya masyarakat mengenal nih, oh ada produk baru yaitu mie ayam geprek. Nah, jumlah biaya iklan yang dikeluarkan oleh kita sebagai perusahaan mie ayam geprek itu kan contoh lah, biaya iklan tuh kita mengiklankan di brand ambassador Raffi Ahmad. Itu kan kita ngebayar Raffi Ahmad di awal ya. Contoh untuk membayarnya itu 10 juta. Dan Raffi Ahmad harus mengiklankan selama setahun. Nah, biaya iklan yang kita bayarkan ke Raffi Ahmad 10 juta itu manfaat yang akan kita rasakan lebih banyaknya bukan di awal tahun, melainkan di beberapa bulan setelah kita meminta bantuan kepada Raffi Ahmad untuk mempromosikan produk kita. Kalau kita mengasumsikan di sini di bulan Januari baru dibuka, maka si biaya tersebut manfaatnya tidak akan terasa lebih banyak di bulan Januari. Semakin lama akan semakin besar, dan semakin lama masyarakat akan semakin mengenal mie ayam geprek, dan manfaat yang akan dirasakan itu bukan di awal Januari tapi di akhir tahun, contohnya bulan Desember. Dengan demikian, alokasi biaya untuk periode interim itu harus berdasarkan harus berdasarkan manfaat yang diterima oleh perusahaan. Semakin banyak manfaat yang dirasakan, maka semakin besar beban tersebut harus dialokasikan. Nah, dengan demikian untuk pengalokasian biaya ada tiga kategori. Yang pertama, biaya perbaikan peralatan itu harus dialokasikannya sesuai dengan manfaat yang didapatkan oleh perusahaan dari pembayaran biaya untuk aset, biaya untuk perbaikan aset tersebut. Lalu yang kedua juga biaya properti ditangguhkan. Kalau untuk pajak properti ini, jika pajak tersebut belum dibayar kepada perusahaan, maka kita harus menangguhkannya dulu sebagai hutang. Namun untuk pajak tersebut nanti akan digabungkan pembayarannya di akhir tahun, sehingga untuk pembayaran pajak di pajak properti ini itu nanti akan diakumulasikan di akhir tahun. Tetapi untuk pengakuan tetap di periode interim. Lalu yang ketiga, biaya iklan harus dialokasikan pada periode interim yang mendapatkan manfaat juga, sama seperti yang tadi ya penjelasannya. Contohnya di sini pada tanggal 1 April awal kuartal kedua dari tahun fiskal konsolidasi, PT Induk dan PT Anak timbul biaya sebesar 20 juta untuk kampanye iklan yang diperkirakan akan memberikan manfaat untuk 3 kuartal terakhir dari tahun berjalan. Total penjualan konsolidasi untuk kuartal kedua sampai ketiga diperkirakan sebesar 400 juta. Karena kan semakin ke sana semakin meningkat penjualannya dan semakin besar manfaat yang akan kita rasakan. Di sini biaya iklannya 20 juta kurang lebih 3 kuartal.
alokasinya. Berarti kan kalau dibayarnya di bulan April, maka pengalokasinya di bulan yang Juni, lalu kedua tuh per 30 September, dan yang ketiga per 31 Desember. Nah, penjualannya ini kan sampai bulan Desember sebesar 400 juta. Karena di sini diasumsikan bahwa kalau kita ngejual mau mempromosikan bulan April, sepertinya sampai bulan Juni ini baru 100 juta nih yang bakal kita kejual. Maka pembebanan terhadap biaya iklan pun sekian persen contohnya ya. Lalu yang kuartal kedua juga masih mendekati tahap menengah nih untuk masyarakat tahu akan produk kita, sehingga jumlah penjualan itu tidak akan jauh berbeda dengan kuartal yang pertama tadi. Lalu yang terakhir di akhir tahun, sepertinya kalau semakin lama ini akan semakin meningkat. Kita mengasumsikan lebih besar, dua kali lipatnya dari yang biasanya 200 juta, sehingga sampai akhir tahun diperkirakan kita akan mendapatkan penjualan 400 juta dengan komposisi alokasi untuk masing-masing. Pendapatannya persentasenya untuk yang kuartal yang pertama itu kan 100 juta, kedua 1 juta, dan ketiga 200 juta. Maka kalau dipresentasikan ini tuh 50%. Nah, dengan demikian di sini ketika ada ada biaya sebesar 20 juta, biaya ikan 20 juta, maka si 20 juta ini harus dikalikan. Dikalikan dengan yang mana? Dengan rasio yang tadi, rasio si asumsi penjualan kuartalnya. Yang A ini 100 dibagi total estimasi penjualan 400 juta ya, dikalikan dengan biaya iklannya, sehingga untuk yang kuartal yang pertama jumlah biaya yang akan dibebankan sebesar 5 juta. Begitupun juga yang kedua sama, 100 dibagi 400 dikalikan dengan 20 juta, dapatkan 5 juta. Dan yang kuartal ketiga pun sama, 200 juta dibagi 400 juta dikali 20 juta, dapatlah 10 juta. Sehingga kita bisa melihat bahwa benar, karena untuk pengalokasian biaya ini harus berdasarkan manfaatnya. Semakin besar manfaat yang dirasakan, maka semakin besar alokasi pembebanan biaya tersebut di periode interim. Aduh, suara saya habis nih. Beres ya? Terus akuntansi pajak penghasilan.